Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu lewat mimbar ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah dan mendapat manfaat yang banyak. Bahagian awal ceramah kita adalah penguatan terhadap pengetahuan dan amalan kita, yang itu bukan bahan baru dan kita malah sudah menjalaninya. Allah dalam salah satu ayat mengatakan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini sudah sering sekali kita dengar dan kita sudah menjalankannya. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya dalam saat yang sama saya ingat kamu, saya sebut namamu. Jadi begitu kita memahaminya bahwa mengingat Allah, menyebut Allah itu tidak mesti dengan lafaz-lafaz khusus. Benar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, itu zikir. Astagfirullah, itu zikir. Salawat kepada Nabi, zikir. Kemudian baca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca itu zikir. Tapi salat kita itu juga zikir. Allah mengatakan aqimus salah di zikri, laksanakan salat untuk ingatku. Kemudian juga ayat berkaitan Jumaat, fas'au ila zikrillah, segera untuk salat Jumaat, yaitu zikrillah, ingat kepada Allah. Jadi salat juga zikir. Mulai pertama kita sebut Allahu Akbar kabira, Allah yang sangat-sangat besar. Walhamdulillahi katsira, kita puji Allah yang banyak-banyak. Wasubhanallahi bukratan wa asila, kita mentasbihkan Tuhan pagi dan sore. Kemudian terus nanti waktu kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana Rabbi al-azimi wa bihamdih, dengan sendirinya. Kemudian kita sebut sami'a, mendengar, telah didengar. Allah, sami'allahu liman, kepada orang yang hamidah, yang memujinya. Kemudian walakal hamdu, dan untukmu pujian, puji-pujian. Mil'us samawati, memenuhi langit, full, sesak langit. Wal ard. Kemudian sujud kita, saat sujud, subhana, maha suci, Rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang paling agung. Sebenarnya al-azim paling agung, tapi lebih kepada besarnya. Kalau a'la, maha tinggi, alin, tinggi. Itulah contoh kita ingat kepada Allah. Belum lagi pada Allahu Akbar. Salat itu diartikan juga dengan doa. Apa itu? Rabbighfirli warhamni. Itu penghulu-penghulu doa. Wahdini wajiburni warzuk, dan seterusnya. Ini penghulu doa. Belum lagi dalam surat Fatihah dan lain-lain. Ini maksudnya penguatan kita sudah mengikuti perintah Allah. Fadhkuruni, sebut namaku. Azkurkum, dalam menit yang sama ku sebut namamu. Washkuruli, bersyukur kepada aku. Ibadat kita ini macam-macam. Kalau
ditanya oleh Aisyah kepada Rasul, begitu dahsyatnya ibadat. Apakah karena takut ke neraka? Bukan. Nabi sudah dijamin neraka, tidak masuk neraka, haram neraka. Apakah karena banyak dosa? Bukan. Nabi maksum. Apakah karena merindukan syurga? Bukan, kata Nabi. Karena memang syurga sudah dijamin Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tapi saya ibadat ini sebagai tanda syukur. Ini washkuruli, bersyukur. Apa bersyukur? Allah mengklaim wa qalilum min ibadiy syakura. Qalil itu kalau bahasa Arab, itu Cik Din kita, guru kita ahli bahasa Arab, qalil itu sangat minim. Kalau ada 1 juta, 1 orang. Qalil. Tidak ada ukuran berapa, sekecil-kecilnya, sangat kecil volumenya, sangat kecil kuantitasnya. Qalil wa qalilum min ibadiy syakura, dan banyak sekali ayat. Misalnya surat Al-Muluk. Tuhan menceritakan sudah diciptakan ini pendengaran. Ada tulisan saya baca, salah satu keajaiban adalah telinga kita. Salah satu keajaiban mata kita. Coba bayangkan mata yang sekecil ini bisa melihat ke hadap sana seluruh dunia. Kalau mata 2 lagi dipasang sana, seluruh yang ada di belakang juga. Itu keajaiban. Kalau mau tanya keajaiban apa yang ada di mata, tanya sama spesialis mata. Pilih yang paling hebat spesialis mata Indonesia yang tingkat ilmunya profesor. Mungkin dia menjelaskan tidak cukup bulan, bertahun belum habis-habis dijelaskan mata saja. Tentang keajaiban, tentang kelebihan. Itu dalam surat Muluk Tuhan mengatakan itu, kamu ciptakan pendengaran, kamu ciptakan hatimu, apa itu tadi, matamu, kamu tidak bersyukur. Dalam surat Sajadah juga disebutkan, diberikan oleh Allah kepada kita proses penciptaan kita dalam surat Sajadah. Baca lagi, jangan hanya baca saja. Dilihat bagaimana proses penciptaan manusia. Kemudian di sana ditambah hati lagi. Setelah ada akal semuanya lengkap. Allah menyebut lagi di situ ayat itu, di ujung ayatnya menceritakan sedikit sekali yang bersyukur. Tidak bersyukur malah disebut oleh Allah. Maksudnya kalau kita hitung berapa nilainya, karena begini kata orang, segala sesuatu indah sebelum dimiliki. Wate gohlom tak memiliki itu pah indah dunianya. Kemudian kita kejar sekuat tenaga apapun, hana patarin cilik. Tetapi setelah kita miliki apapun, hana alih merinci 1, 2, semuanya yang sudah kita miliki berkurang nilainya. Kapan berharga lagi? Pada saat sudah tidak ada. Waktu tidak ada lagi, apakah sakitkah atau hilang tiblah mata, saboh-sagoh mata, atau 1/4 mata. Kita mau anu batai bio inolah mata anu yang terkecil masuknya hantengit mana mengoh aja bintih-bintih berbapo. Jadi itu tadi. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan washkuruli wa in ta'uddu nikmatallah, menyangka hitung nikmat Allah memandumnya. Maka ada hadis mengatakan man arafa nafsahu, siapa dia bisa mengenal dirinya, permisi mengenal dirinya, pakon jaro 12. Malah Nabi mengatakan kunu kaya ini, kamu berlagi jaro, wala takunu ka udhunaini, be lagi 2 gelinyungnya perbandingan yang paling mangat. Pakon jaro tiblah jaroi culuk makanan ro apa? Tiblah pergi ramiup. Hana pakai banyak. Kemudian tiblah diteken peng. Onanya ya ablo jum, ya ablo yang mangat-mangat Pak Jokowi belum jagonya so.
Jadi hana awaknya masalah. Menyona gatai belah no digaro li Jokowi. Menyona luka no itipek ubat le jagonyo. Menyoti belah hana mampu tarik dua belah. Kunu kayadaini, kamu menjadi perbandingan dengan dua tangan. Wala takunu ka udhunaini, pakon dema gelinyung. Lahir tiga, kuah wiunan tiga hidup. Tapi tidak pernah ketemu dia sampai kiamat. Kecuali takoh tak tipek belah no. Nah, tak kalau dalam kaca, nyan dalam kaca gelinyung nan nampak telinga kiri. Wala takunu ka udhunaini. Jadi pernah begah lain. Mata dua biji. Tuhan mampu kepegat. Lagi kepegat dajiran mata tina tapi dih kelan dunia yang sudah, yang akan, yang belum, yang sedang. Sini je kepegat Tuhan mata. Pakan dua ni. Kalon berkali-kali lihat dulu berterang. Pastikan dulu. Kenapa telinga dua double? Nyopa betul. Tengok ni kau tu. Ulang lah. Kau habis telinga. Oh. Kau habis dia baca lah. Baru tikan. Kata kirim lah ke kau. Jadi begitu. Jadi oleh kerana hidung menang cium dua kali dulu. Tuhan je pergi atas bawah hidung. Atau lebih. Jadi itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo hadir kita ini bersyukur kepada Allah, dan lebih daripada itu setelah menjadi orang bersyukur, Allah mengatakan wala takfurun, tidak bersyukur kamu ingkar. Dan nyo tidak termasuk. Kemudian Allah mengatakan wa may yattaqillaha, ini manfaat, bonus. Wa may yattaqillaha nyo katrok bak tubuh nyo hana cerita le. Dan nyo ka masuk kategori takwa, hana payah tanyong pakiban lon takwanya klaim ju. Lon takwa harus lagi nyan. Karena apa yang kita yakin begitulah sesungguhnya ba Allah. Menyatakan lon dia masuk golongan bertakwa. Lam malam, lam tubuh, lam ujun kita meninggalkan rumah pergi ke sini. Terserah jauh dekatnya. Untuk hari ini yang jauh bisa dijangkau, yang dekat pun bisa. May yattaqillaha kata Allah. Wa may yattaqillaha, siapa yang dapat tingkatan bertakwa kepada Allah, bonusnya apa? Yaj'al lahu makhraja, diberi solusi kepadanya. Diberikan, dicipta otomatis, rupanya ayatnya otomatis. Mannya huruf syarat. Huruf syarat, syaratnya adalah yattaqillah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dua syarat, jawab syarat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pertama, di semua persoalan hidupnya diberi solusi. Kemudian dapat yang kedua, dia mendapatkan rezeki yang haitsu la yahtasib. Haitsu la yahtasib, pensiun padum dah nyo. Oh nyo kita mah dalam gaji le belah, nyo kita mah penyo pergi. Gaji nyo kata tudum. Malah inong nai dia hafal gaji nyo. Anu ada yang ya padung ngaji ya. Jadi begitu. Nyan yahtasib, nyan tak hitung. Tapi min haitsu la yahtasib hana tangka. Sering nanya tahun dah kau tak JPI, tak bab warung. Tapi tanya ngon mandum na jamelain na ulain ya bayu. Menyot kebe wa kebe humlah. Nyo puluhan ribu, ratusan ribu karena wa bayu. Jadi oleh karenanya nyan contoh haitsu la yahtasib. Menyot hitungnya bayu dah anaknya bayu nyan kata hitung nyan kai kon nyan yang maksud Tuhan. Nya hana tokira lo. Hante menan min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal nyobat dah ilm, siapa bertawakal pada Allah, lanjut ayat. Wa huwa hasbuh. Hasbuhnya cukup semuanya. Hana kekurangan le. Jadi itu contoh may yattaqillaha yattaqil. Oleh ayat lain, wa amma man a'ta, siapa yang suka memberi. Kemudian wattaqa, dia bertakwa. Apa kata Allah? Dia ini fasan yassiruhu lil yusra, saya buat jalan tol
lift hanapa ya bertingkat hanapa ya biroh munafah balantai 2 lift langsung eskalator rijak kata jalan tol di mana-mana ukurannya begini menyok untuk nejak narum kawin hana 4 parkir kan mutunyok kudih hana moho de kap 3 kilometer nyan ka pertanyakan takwa ron mana jak nak JFE bak kedai long nan 4 mantau hana 4 parkir kudih bak tekok nyan ukuran ji nyan apa lo menan tabjak tanya cika hulu tampai nepeh patak nepeh itu gok baju nyan ka nombor tar nyan ukuran situ lantongnya hana nyan bayak menan da debit danyo ino tok kenan ba timpang le kengka macet nyo katanda bruk malah putua oleh indah malahan tok ba timpang BPKP ka lampu merah lo malah 2 kali menemai oleh ho tajak ke dia lampu merah lampri lo nyan ka matalahat menyol hebah muturut nyo na hukuman Tuhan lo nyan contoh je jakenyan ayat bunuh nyan lekenyan pelaksanaan lapangan nyo kaum muslimin sebagai penguatan pertama. Penguatan kedua surat nyo ayat kata fai bet telah pegah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum dan bersegeralah nyo surat Ali Imran 133 wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum segeralah kamu untuk menggapai keampunan mir rabbikum dari Tuhanmu hansib upajihenan wa jannatin dan juga sekaligus kamu dapat surganya hana tanggung-tanggung kepada Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard nyo ke danyo bek kai surga ke danyo ke begah gampang tu wabah ayatnya menjelaskan berturut-turut tentang gampang dah dalam surganya arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin nyo kejok ke takwanya yang tubuhnya lu ulang ayatnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin luas seluas langit dan bumi bek bengih kengon hana tep rakaat itu mayang ji hana mdeme surga mdeme surganya ubi pejut nyata kerja tesat kerana ibu mentinggal tidur orang surga mandum tetat honyoka diadu umat Islam diadu kai pebedah-bedah dengan lawan mandum pebedah lawan nyom itu di Aceh hana galak ke Wahabi tulis Wahabi tetat nyo tingkat Jakarta begih ke Syiah tulis Syiah tetat Ahmadiyahnya yang tah kai pegah lemui tetat hana to jak klaimnya ya letnya yang Jawa Barat kata tengok kan masyarakat ika Ahmadiyah ipelihara. Ini yang dahsyat lamnya adalah tentang Islam Nusantara. InsyaAllah Jumaat lutan lon khutbah ba masjid BKN kap minan di nyan bahnya akan apa? Inti Islam Nusantara hana syurga. Oleh kalan-kalan ayat Al-Quran nyan surganya gejok ke Islam yang dari Arab. Islam produk Nusantara hana surga. Dia tak pun juga apa. Dia ada juga hana surga. Kan hana umpeli dia kan. Ni akan non angkat tinan tengok. Bah dukung junya ni pupok dengan kai begahnya berdoa dekat tena dekat banyak. To yang bayat bahadis yang berdengar yang kai begah lom, radikal lom. Yang kaum muslimin yang berbahagia, yang adalah diciptakan supaya umat Islam baik nyaman. Benar masalah tapi. Maka je untuk akhir je apa? Je tetap mandum tetap metaboh hana tinggal. Kebodoh si umat Islam. Yang betul umat Islam menurut kelompok teman-teman. Yang kelompoknya kan 10%. Yang ke 10% Islam lain 10% umat Islam kau mandum. Di orang lain 15% berapa? Nang klaim yang di bawah katnya yang 10% umat Islam di Indonesia yang lain kon mandum
Maksud terpegah surganya Allah samawati wal ard. Hana ya rebut jatah tanyo. Yang VIP. Yang VIP-nya nyanjak ke bawah. Mereka VIP. Hana ya rebut ni kau. Bah mana ni ji? Baik je kepake wanyo. Hana cara ni. Menan ke ipu pakai zaman di Spanyol. Pertama rakyat ngayat diadu. Islam Spanyol itamong kenan bak masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun 713 Masehi. 800 tahun olehnya tahun 1505 Islam. 800 tahun Islam dahsyat. Dahsyat 100% umat Islam karena yang non Islam itu bila yang lebih kesempatan lebih begitu oleh Eminian. Jadi dia adu rakyat oleh umat Islam cipta lagi konyo ke macam-macam cipta. Kemudian daripada itu rezim gebuhnan mulukut at-tawaif, muluknya raja-raja, tawaif kecil, raja-raja kelompok. Masing-masing kabupaten dipegang raja kau. Ipulho tu. Orang kena lu tinggal dua buah kerajaan Islam. Ipulho lah. Salah sabah laki mantu minta bantu sama orang non-Islam, Ferdinand. Oleh laki bak Ferdinand dengan Isabella bantu. Hancurlah sabah kerajaan Islam. Tinggal satu. Yang satunya dipancurlah oleh Ferdinand dengan Isabella. Karena janji mereka, kita boleh nikah nanti setelah semua kerajaan Islam habis. Sumpah. Nyai sumpah. Raja Ferdinand sabah nanggo kecil. Pejaka Ratu Isabella, seorang ratu di kerajaan lain. Nyan jeun tegon Google yang belum pegahnya mandum na Google tok boh ingat tegon kembali, keluar semua. Jadi takhirnya apa? Oleh dipoh nyan raja-raja mandum menansyid watai kehancuran Baghdad. Dan memandumnya na pengkhianat. Di Spanyol na pengkhianat dari tokoh-tokoh Islam munafikun demi jabatan-jabatan, demi keselamatan mereka pasanglah lidah yang panjang. Sama dengan hari ini mau jadi pejabat pasang jurus lidah panjang. Ada yang tak tahu lagi jurus lidah bercabang dua. Ada lagi bercabang-cabang demi jabatan dan mempertahankan jabatan. Jadi akhirnya mereka tertulis sebagai pengkhianat. Begitu juga saat kehancuran kota Baghdad tahun 1258 Masehi. Lebih awal hancurnya 200 tahun daripada yang di Spanyol. Menancit diadu umat Islam, kemudian raja-rajanya diadu, ada pengkhianat mengundang orang luar. Mengundang orang asing-asingnya. Pengkhianat itulah yang mengundang mereka. Demi jabatan-jabatan, demi sesuap nasi dia. Itulah yang mengundang bangsa asing. Dan dalam sejarahnya memandumnya tak baca jegiskan, hok lagukan dan macam-macam dumnya baca nanti jegiskan cerita semua yang negara ini taklukkan ada pengkhianat dari umat Islam. Begitu juga pada saat tahun 1935 tanya merdeka 45 10 tahun sebelumnya. Apa itu di Sudan? Nyo Tengkudin nyo Sudan, tamatan Sudan. Jadi Sudannya Islam tulen mau dijajah oleh Itali, dikirim pasukan Itali talo, kalah. Kira-kira 4 tahun kemudian 3 tahun kemudian dikirim balik pasukan. Tapi sudah dilihat mana potensi tokoh-tokoh Islam yang bisa dibeli. Nama presiden di Itali namanya Mussolini, teguan bak Google tu. Terkenal. Itu dia semasa dengan Hitler.
Jadi Mussolini yang membuat strategi bagaimana Sudan kita habiskan, kita jajah. Duluan dikirim di kalannya adalah pejabat polisinya, pejabat tenteranya, pejabat hukumnya, pejabat semuanya rangkul, kasih tawaran. Kita akan datang, mereka di pihak kita beri apa saja mereka minta. Tahunlah sampai 1935. 10 tahun juga dengan mereka, datanglah pasukan bergabung dengan pejuang-pejuang, dengan ulama-ulama, dengan tokoh-tokohnya, ulama-ulama yang penjilat-penjilat itu, yang mau ikut irama mereka penjajah itu. Jadi apa yang terjadi? Ban mudah masuk berkuasa penuh. Penjajahan sah tahun 1935. Yang lucunya, Mussolini menelpon komandan lapangan, bagaimana sudah tuntas kita taklukkan, sudah beres. Laut, darat, langit semuanya sudah kita kuasai. Pemerintahan pusat sampai kabupaten, sampai kecamatan, sampai desa sudah selesai. Kalau begitu bagaimana janji kita? Kita tepati. Yang tanya itu Mussolini. Sudah, kalau begitu apa janjinya? Mereka tahap pertama dibawakan ke Italia untuk kita beri hadiah kepada mereka. Sudah, siapkan wahai penjilat-penjilat, wahai pembela-pembela asing, wahai pembela-pembela calon penjajah. Naik pesawat, dikirim pesawat, naik semuanya, sudah naik, habis, ya. Pejabat-pejabat utama dan nomor 2 dan nomor tidak utama. Ditelepon. Ini mana pesawatnya? Sudah melewati Laut Merah. Ditelepon oleh Mussolini. Kamu ikut pesawat kah? Penumpang bawah pesawat. Kabeh pergi pejabat yang muno ulama-ulamanya kabeh pergi kah? Nah tersisa hanali mandum yang penjilat kabeh kena mandum. Kalau begitu buka pintu pesawat. Lempar dalam Laut Merah. Hai kepada lempar ini, mereka sudah berjasa untuk membela kita. Mereka ini pengkhianat bangsanya, pengkhianat agamanya, pengkhianat murid-muridnya. Tidak ada tempat di Eropah. Betul mandum tipak dalam laut. Brak-bruk tipak luar dalam laut, kosong pesawat. Eropah tidak ada tempat pengkhianat ini, penjilat kurang ajar laknatilah itu. Nyan ban cerita ni. Urunyo Sudan dipecah lagi. Dia kemudian merdeka, pecah lagi menjadi Sudan Selatan satu Islam, satu lagi Sudan sebaliknya Kristen. Kah pecah dua. Kira-kira meno Indonesia bahagian timur jok gede, bahagian barat jok kena, pelah dua. Yang palolom le bulun yang kau ikut, yang Islam tulennya membuat pernyataan konstitusi. Berdasarkan konstitusi bahawa negara Sudan bukan lagi negara Islam. Yang Cik Din. Negara Sudan menjadi negara sekuler sama dengan Turki 100 tahun kali ikut. Nyan ban gara-gara pengkhianat bunuh. Lucunya tambah bercutuknya, bak masa yang samanya untuk si Mussolini kan, rakyat roy idaya si, wate abehmu diperintahkan karena orang itu pengkhianat juga di sana, diperintahkan dua kepada ibu-ibu yang lempar mayatnya ngon sendal, menggunung mayat kamu ngentong sendal, urang agam. Perintah semua ilak ludah. Mussolini banjir ludah. Luar biasa. Banjir ludah. Banjir jat-jat ludah. Ludah nak bayangkan juta orang ilak ludah. Bak masa yang sama Hitler berkuasa. Teman baik. Hitler di Jerman negara tetangga juga. Ketakutan. Nyotang mati tu lagi nyanyi berlaku. Hingga kematian Hitler heboh Persi. Nanya pegah timbak ro, inong pajo racun ji timbak ro. Nanya pegah ji ali mati iba pelung lain dalam sebuah pertempuran. Oh ya perintah hana mayat ji hana umpat angkonyo.
Takut berlaku lagi nyan. Itu contoh. Kita kembali lagi bahawa syurga itu luas seluas langit dan bumi. Kenapa ya? Kamu pakai gara-garanya kahana ambek. Uiddat lil muttaqin nyo seluas langit bumi ni pegah patron. Ijo rumah ubeno mentong istana itu nyanyo hana tu oro. Tak tampuh tino aku tu tide. Oh, waludo na penduk gas mandum. Tayot niat. Nyawanyo pesan Google. Na Google pesan GoFood. Engkut ngonyo tetegon riba rumah urang riba dan riba ngon main sistem. Jut waludo kon terlintas, selintas dalam hati, dalam pikiran nyo na bengohnyo bu titik. Boleh kering. Lam menit plek tok nyo titik. Nyo dah jut urang ba ji belagak mutalop le ngam tamah telerak. Meplek tu dong. Kanyo abang muda nyo lekewah tu apa juga. Jadi kaum muslimin yang berbahagia menangkah kondisi dalam surga. Cuma siapa orang muttaqin munang pegah? Ayat berikutnya ke pegah adalah walladzina yunfikuna fis sarra. Nyo ciri-ciri orang yang muttaqin munang. Walladzina yunfikuna fis sarra'i pada saat surur. Surur jangan bahagia, cukup dempu. Bahasa sehat. Wadara, bate darurat, wate senang gebi yunfikuna, dan juga wate sakit, wate bekarat, wate hendak 20 lei. Yang wadara itu satu ciri, dia suka memberi saat situasi mana saja. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mensetel marahnya. Ada setelan marah, na kode marah. Bek tabi mulai bengoh antuput marah. Bek hamandum mulai anu cucur nek-nek na marah. Jadi nyan adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Dan tipe ketiga adalah orang muttaqin tu suka pemaaf. Hanai laki pi pemaaf. Penom ke laki. Tengah hudip pemaaf menanci ka mati hana wali ra ku ngi. Kang pemaaf mandum. Wal kadhimina wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat berikutnya walladzina idza fa'alu fahishah, yang lebih siri dan yang berikutnya orang muttaqin itu apabila dilakukan fahishahnya satu kemungkaran, kekejian, au zalamu anfusahum, hingga dia atau dia menzalimi dirinya sendiri, dahsyat kesalahan dilakukan yang menzalimi dirinya nombor 1. Menzalimi keluarga nombor 2. Menzalimi orang lain baru nombor 3. Setingkat menzalimi anfusahum zakarullaha, dia itu langsung mengingat Allah. Menyertai lakukan kesalahan apa saja, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun atas kesalahannya. Wa may yaghfir dzunuba, siapa yang akan mengampunkan dosanya illallah sirallah, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulang lagi apa yang dia lakukan. Itu ciri-ciri kaum muslimin yang mana orang bertakwa. Nya baca tu tak pegah tentang kehidupan dunia. Nyan bunuh kepegah oleh Allah daral akhirah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari olehmu yang bunuh daral akhirah. Ayatnya gegunci Tuhan, wala tansa be'tuwa nasibaka fid dunya minat dunya. Nyom atabuno indahnya dunia akhirat, alam akhirat, menggiurkan dan aman, pokoknya keaman. Hana pertanyakan le. Tetapi dia itu wala tansa nasibaka, jangan lupa nasibmu minat dunia. Hari ini di dunia bagaimana kamu? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan juga kamu harus berbuat baik seperti Tuhan sudah berbuat baik kepada kamu. Nyo adalah surat yang kita sebut ini Al-Qasas 77. Ayat terakhir kita sampaikan juga berkaitan dengan itu. Wa minhum may yaqulu, di antara orang yang pergi haji, may yaqulu, kata Allah, ada yang berbicara atau mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini ayat. Mereka terus mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah.
Berdoa untuk kebahagiaan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Wa qina azabannar. Ulaika, mereka itu, lahum nasibun, mereka ini lahum baginya nasibun, nasib mereka ini kepegah oleh Allah kon bak doa. Hai nyo kon bak doa apa? Kira-kira menan. Pakai bansin mimma kasabu. Ulaika lahum nasibun, punya lakenyan tapi tibu gua baca idengku wajibna rabbana atina fid dunya hasanah. Nyan kon bah kon lagi nyan ji. Pegah bayatnya berturut-turut Al-Baqarah 222. Ulaika lahum, dan itu semuanya bagi mereka nasibum mimma kasabu, dari hasil usaha mereka. Kon bak doa tok. Menan kira-kira. Wallahu sari'ul hisab. Oleh karenanya kaum muslimin, hari ini kita logika saja. Kira-kira wonyo tanya umat Islam dunia ka bereh? Jawabannya kasat mata lebih berair mata dari bermata air. Lebih kira-kira kesimpulannya doa tanya getolak tuan. Doanya belum mencapai sasaran. Kenapa masih banyak orang miskin? Masih banyak orang yang terlunta-lunta, terlantung-lantung. Kita begini, tadi ada doa waktu kunut. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, itu harga mati. Allahumma a'izza, ya Allah muliakan Islam, agama Islam wal muslimin. Uranya Islam dituduh radikal, Islam dituduh intoleran, Islam dituduh pembodohan, Islam dituduh label kemiskinan. Doanya pun kahe. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin belum juga tercapai. Wal muslimin uranya juga hana standar. Tujuan umat Islam seluruh dunia, Nabi geyu isyu kariman, hidup yang bahagia, kata Nabi. Oh mutu syahidan, atau mati syahid lebih baik. Jadi oleh karena itu kita hari ini untuk standar doa tadi saja itu ayat Quran. Yang doa-doa tapi ayat Quran. Nyohana mentang jauh panggang dari api. Oleh karena itu bagaimana juga masih kita evaluasi di mana salahnya. Dua lagi tujuan kita tadi. Pertama, Allahumma a'izzal Islam muslimin. Tujuan Islam hidup di dunia ini mulia. Mulia Islam dan umat Islam. Al-Islamu kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'lai. Peka betul. Urangnya Islam hebat. Islam al-Islamu. Islam itu ya'lu, hebat. Urangnya dihina. Di negeri ini semua paham-paham anti-Islam lebih 50. Sasarannya menghancur Islam. Ateiskah mereka? Sekuleriskah mereka? Pluraliskah mereka? Islam Nusantarakah mereka? Dan kapitaliskah mereka? Semua kelompok-kelompoknya sekali. Kafir-kafir lain, semua agama-agama lain, semua mau habiskan. Yuriduna liyutfu nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kaum muslimin, ini belum tercapai izzah Islam muslimin ke 15 abad lebih kurang Islam mantong rendahan. Belum standar sesuai hendaki. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia golam hasanah. Minta lagi, usaha lagi. Yang ketiga, surat As-Saba menyebutkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Waktu kami di organisasi PI dulu, tujuan umat Islam berjuang izzah Islam wal muslimin, satu. Yang kedua adalah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Uranya negara yang satu-satunya di dunia menjadi Rabbul Ghafur adalah Brunei Darussalam. Hari ini video dihimpun rakyatnya dengan cukup Islami oleh Hasan Balqiyah. Dia sebut bahawa negara kita penuh ridha Allah. Wa Rabbul Ghafur, nol Covid. Covid hana itinan.
Kepegah pakadana dilindungi oleh Al-Quranul Karim, keberkahan Al-Quran. Dan negara satu-satunya nol utang. Beda Indonesia, negara raja utang. Brunei yang lebih cuma minyak bumi. Aceh hari ini 10 sampai 30 kali lebih kaya perut bumi Aceh, belum lagi laut, dibanding Brunei. Brunei tidak ada yang terima zakat, tidak ada yang terima fitrah, tidak ada yang terima sedekah, tidak ada yang terima orang miskin nol, utang nol, orang miskin nol. Jadi itu baldatun taibatun, negara seperti surga yang digambarkan surah As-Saba itu. Dan kata-kata itu adalah surah As-Saba. Baldatun taibatun wa rabbul ghafur, Allah penuh ampunan. Tidak ada Covid, tidak ada masalah. Orang miskin tidak ada semuanya. Padahal mereka itu cuma ada modal minyak ke minyak, minyak ke minyak. Tanya nama hijau legap. Nak tambang pementang dikuras legap. Indonesia lebih 100 kali kayanya dari Brunei Darussalam. Mudah-mudahan Allah menunjukkan pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita untuk sayang kepada negeri ini. Negara NKRI penuh ridha Allah. Jangan dijual, digadaikan dan sebagainya. Dan sayang kepada bangsa sendiri melebihi daripada sayang kepada bangsa lain, dan diberi petunjuk oleh Allah untuk saling sayang menyayangi. Ruhama ubainahum, umat Islam bersatulah, dan evaluasi di mana kekurangan-kekurangan kita hari ini sebelum kita sampai hadis Nabi mengatakan satu ketika umatku seperti hidangan enak lezat yang paling elit, paling bagus, hidangan di meja diperebutkan oleh manusia-manusia rakus. Ini akan tiba, kata Nabi Muhammad SAW. Ditanya, apakah ramai umatmu? Ramai. Tapi mereka lebih cinta jabatan, lebih cinta kemewahan, lebih cinta kehidupan, dan takut mati. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.